Halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor persamaan garis. Oke, apa itu garis? Wah, gampang sekali ya. Benda lurus satu dimensi. Oh, dan dia tak hingga panjangnya. Itulah garis ya. Nah, misalkan ada titik A dan titik B. Kalian diminta nih mencari garis dari titik A dan titik B ya. Garis yang melalui. Gampang, kalian tinggal taruh penggaris, tinggal zret. Nah, inilah garisnya. Oke. Nah, kalau kita mau bilang lagi ya boleh juga kita bilang ini adalah kumpulan titik-titik ya. Banyak sekali nih titik-titik yang ada di garis ini. Dimana kalau kita lihat sepasang dari titiknya sembarang, pasangnya ini sama ini misalkan terserah. Dan kita bentuk vektor dari kedua titik tersebut, maka vektor hasilnya akan sejajar dengan vektor AB maupun BA gitu ya. Nah, selain itu, garis ini tentu harus melalui titik A dan titik B ya. Kalau tidak nanti yang sejajar dengan AB kan banyak di sini juga sejajar gitu. Nah, kalau dengan definisi ini hanya ada satu garis yang memenuhi demikian. Nah, kalau cuma diberikan satu titik saja, garis itu tidak unik ya. Bisa banyak sekali kemungkinannya. Bisa begini, bisa begitu ya. Banyak sekali kemungkinan garis yang melalui titik A. Oleh karena itu, kalau tadi kita mempunyai titik B, kita bisa membentuk garis yang unik. Cuma satu. Nah, selain dengan dua titik, ternyata ada satu cara lagi loh untuk membentuk garis yang unik melalui A, yaitu dengan menambahkan pengetahuan satu vektor. Gitu. Nah, garis L yang melalui titik A dan sejajar dengan vektor V. Wah, udah itu unik. Cuma ini tok, nggak ada yang lain. Gitu. Kalau sudah begini, ini sudah nggak sejajar gitu ya. Cuma satu itu aja. Oke, sistemnya sama ya. Nanti kumpulan titiknya ya yang sepasang vektornya sejajar dengan V. Udah gitu. Oke, jadi untuk membentuk garis itu ada dua kemungkinan antara kita ambil dua titik atau satu titik dengan satu vektor. Nah, mari kita lihat kalau dua titik ya. Ini vektor AB ini. Vektor AB. Di sini ya. Mudah untuk kita cari vektor AB itu. Nah, oke. Nah, untuk cari OB ini ya nggak sulit ya. OB-nya itu ya cukup OA tambah AB kan. Gampang. Nah, kalau misalkan AB ini kita perpanjang dengan pengali T yang positif, kita lihat yang warna hijau ini tetap hubungannya adalah OA tambah TAB tadi ya. Nah, kalau misalkan T-nya diperkecil antara 0 sampai 1, yang warna hijau ini juga OA tambah TAB kan. Kalau T-nya jadi negatif, gitu, seperti ini. Yang warna hijau apa lagi? Tetap OA ditambah TAB. Tetap seperti itu. Ya, tetap seperti itu. Ya. Jadi, warna hijau itu mau T-nya positif, mau T-nya negatif, itu selalu vektornya yang ini. Ya. Dengan kata lain, setiap titik di sini, ya kan kalau vektor itu ujungnya itu menyatakan titik itu sendiri kan. Titik-titiknya ini itu koordinatnya diatur oleh OA ditambah TAB. Gitu, ya. Jadi persamaan garis L yang melalui titik AB ya cukup kita lihat OA. OA-nya itu berarti X1, Y1 ditambah T kali ya vektor AB itu. Vektor AB. Gitu, seperti ini. Dengan T-nya ini adalah suatu parameter namanya. Suatu parameter antara min tak hingga sampai tak hingga. Gitu. Oke, jadi ini adalah persamaan garis yang ini. Kok beda sekali ya dengan yang tradisional yang kita tahu ya. Kelihatannya seperti ini gitu. Oke, kita coba lihat ya perbandingan dengan persamaan garis yang klasik. Kalau persamaan garis yang klasik itu
kita punya bentuknya yang seperti ini kan. Y dikurang Y1, Y2 kurang Y1 gitu ya. X kurang X1, X2 kurang X1. Nah, perhatikan kalau dari persamaan yang kita punya tadi. Ya, kita tahu suatu vektor itu sama jika dan hanya jika perkomponennya sama. Jadi, kita punya X ini akan sama dengan X1 ditambah T kali X2 min X1. Sehingga kita punya T-nya nanti adalah X min X1 per X2 min X1. Nah, dengan cara yang sama, kalian bisa lihat yang Y-nya untuk mendapatkan T-nya sama dengan ini. Tentu T sama dengan T, jadi kita dapat bentuk persamaan klasik. Gitu. Yang biasanya persamaan simetris ya namanya. Oke, nah kemudian untuk yang satu titik dengan satu vektor, ya diketahui titik A, diketahui vektor V, diminta persamaan garis L. Gimana caranya? Ya, nah sama halnya kita coba lihat vektor yang hijau ya per titik gitu ya, gitu. Nah sekarang kita ganti peran yang tadi harusnya vektor AB di sini, kita ganti peran AB sebagai vektor V, gitu kan? Karena kita ya ini sama aja kan sejajar gitu. Oke, dengan demikian kita bisa langsung ganti saja yang sebelum tadi AB-nya jadi vektor V seperti ini. Udah ini persamaan garisnya. Gitu. Jadi untuk mencari persamaan garis di ruang di vektor ini, ya, kita cukup tahu titik yang dilalui di mana, lalu vektor arahnya di sini namanya nanti ya, vektor arah dari garis. Jadi kalau kita punya V yang sejajar dengan L, ya udah itu vektor arahnya. Nanti L itu sejajar gitu ya. Lalu kalau ada AB gitu, nah udah AB inilah yang menjadi vektor arahnya gitu. Jadi selalu titik ditambah parameter kali vektor arah. Oke, ya ini contoh saya rasa sih sederhana ya. Kita punya titik, kita punya vektor arahnya, udah L-nya langsung jadi. Oke. Nah, kalau misalkan B-nya ini, oke, tentukan persamaan garis L yang melalui titik A dan B. Wah, udah gampang. Ya, kita bisa tulis 0,3 T dikalikan dengan, ya tinggal vektor AB-nya aja dihitung. Min 1 kurang 0, min 2 kurang min 5. Oke. Nah, jadi pertanyaan, apakah boleh kita tulis persamaan garis ini menjadi ini? Ya, coba kalian pikirkan dulu, nanti jawab di komentar ya. Boleh nggak nih? Ini sama nggak? Sama nggak? Gitu. Ya. Tulis di kolom komentar ya. Oke, persamaan di dimensi 3 ya sama saja, sama saja. Kita cukup titik yang dilalui sama vektor yang sejajar, udah langsung jadi gitu. Oke. Nah, ini persamaan simetrisnya jadi seperti ini ya kalau di dimensi 3. Tentu harus hati-hati ABC di sini ada syarat, tidak boleh 0 gitu. Kalau dia 0 nggak bisa gitu. Oke. Ya, ini sederhana ya. Sederhana. Persamaan simetriknya juga mudah ya. Oke, nah sekarang coba kalian cari ya. Cari persamaan garis yang melalui ini. Lalu coba cari persamaan garis yang melalui ini dan sejajar sama garis ini. Gitu. Perhatian. Nah, perpotongan dua garis. Misalkan ada garis L1 dan garis L2 seperti ini. Lalu dilihat apakah garis L1 dan L2 ini akan berpotongan atau tidak. Caranya adalah kita
tahu ya, kalau dia berpotongan berarti ini sama ini akan sama di suatu pasang XY. Jadi kita langsung samakan saja isi ini sama isi ini. Dan kita mencari solusi untuk parameter T1 dan parameter T2 dari persamaan ini. Kalau dia punya solusi, berarti dia berpotongan. Kalau dia tidak mempunyai solusi, berarti dia tidak berpotongan. Sederhana itu. Ya. Jadi di sini 2 ditambah T1 sama dengan T2 tuh. 1 ditambah T1 sama dengan 2T2. Oke. Coba kita hitung solusinya. Jadi kalau dikurang, ya ini saya kurangi aja ya. Jadi 1 sama dengan min T2, T2-nya min 1, sehingga T1-nya min 3. Gitu. Oke. Nah, karena kita punya solusi untuk T1 dan T2, maka garis tersebut berpotongan. Titiknya di mana tinggal ganti aja. Terserah mau ganti di sini atau ganti di sini. Ya, tinggal ganti aja T1 atau T2-nya. Oke. Nah, ini coba ya cari perpotongan titik ini di sumbu X dan di sumbu Y. Coba iseng-iseng. Oke. Untuk materi persamaan garis seperti itu aja. Sekian dan terima kasih.